bahwasanya Sayyidatuna Halimah bercerita, Sayyidatuna Halimah adalah wanita yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ummuhu Aminatus Zuhriyah arda'athu Halimatus Sadiyah. Dalam Aqidatul Awam, wa ummuhu Aminatus Zuhriyah arda'athu Halimatus Sadiyah. Mauliduhu bimakkatal aminah, wafatuhu bitaibatal madinah. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a syani wad daraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal sallu ala nabi. Sayyidatuna Halimah mengatakan bahwa fa asabatna fi bani Sa'din sanatun mughliyatun li adamil ghaith. Kampung kami, kata Siti Halimah, di kampung sana namanya kampung Thaqifatu Bani Sa'ad, sana di desa, sedang tertimpa paceklik, sedang tertimpa laip kering karena tidak adanya hujan yang turun. Faji'na ila Makkah. Maka karena sudah di kampung sana tidak ada pekerjaan, kata Sayyidatuna Halimah, kami turun ke kota, yaitu kota Makkah. Nahwa arba'ina imra'atan, bersama 40 wanita kurang lebih. Ma kulli imra'atin minna ba'luha. Setiap perempuan pasti membawa suaminya. Kurang lebih 40 wanita turun dari kota, turun dari mana? Dari desa menuju kota Mekah bersama suaminya masing-masing. Untuk apa? Naltamisur rodo'a, untuk mencari bayi-bayi yang akan disusui dengan bayar. Nah, jadi menawarkan jasa nyusoni karena sudah di kampungnya tidak bisa tanam panas, paceklik, kemarau, tidak ada kerjaan, mana mau dapat uang. Akhirnya mereka turun rombongan ke kota dalam rangka untuk buruh nyusoni dengan bayaran yang disepakati. Wa kharaja ahlu Makkah bi atfalihim ilal maradi, dan memang iya, orang-orang Mekah semua yang punya anak keluar dari rumahnya ketika mendengar kedatangan wanita-wanita dari kampung Bani Sa'ad. Dengar ada rombongan datang yang mau buruh nyusoni, orang-orang Mekah keluar dengan anak-anak bayinya, masing-masing mencari perempuan yang bisa nyusoni anaknya dengan bayaran transaksi berapa, cari perempuan yang sehat dan seterusnya. Fawada'uhum haulal Ka'bah, dan mereka meletakkan bayi-bayinya, transaksi itu terjadi, sewa menyewa itu, yaitu di pelataran Ka'bah, di sekitar Ka'bah, di sana pusatnya. Apa kata Halimah? Fasabaqatnin nisa'u ila kulli radhi'in bi Makkah. Kata Halimah, saya ini didahului, disalib dengan siapa? Dengan wanita-wanita yang lain, dah sama-sama dari kampung. Ini kan cepet-cepetan, yang dicari bayinya siapa? Bayinya orang kaya, yang dicari bayinya orang kaya yang bisa bayar mahal. Jadi cepet-cepetan sudah. Kalau yang nyewa orang sugih kan enak, bayarannya mahal. Ternyata kata Halimah, saya sampai Mekah kasep sudah. Teman-teman saya dari gunung sudah mendahului saya. Apa sebab kok kasep Siti Halimah? Lidha'fi, karena lemahnya saya. Siti Halimah dalam kondisi lemah ketika itu. Wadha'fi atani wa qillati sayriha, dan onta yang saya kendarai juga lemah. Mau dimakannya apa? Tidak ada rumput yang tumbuh. Mau diminumnya apa? Tidak ada air. Jadi kondisi ontanya juga lemah gitu. Selempotan, jalan 2 langkah 3 langkah demprok gitu. Satendak 2 tendak alero demprok gitu. Akhirnya kasep gitu. Sampai Mekah sudah anak-anak yang anaknya orang kaya-kaya sudah diambil yang lain. Wajitu ana falam ajid syai'an minar rudha'ah. Ketika saya sampai ke Mekah, tidak ada sudah bayi-bayi, sudah payu semua, sudah dibawa oleh ibu-ibu
angkatnya masing-masing. Wa sami'at Aminatu biqudumina, dalam waktu yang bersamaan Allah semua yang ngatur. Sayyidatuna Aminah yang putranya baru lahir yang bernama Muhammad mendengar kabar bahwa ada rombongan dari gunung datang, wanita-wanita yang siap menyusui. Sehingga berkata Aminah, Sayyidatuna Aminah ibunda Nabi, faqalat li Abdul Muttalib unzuru li mauludi hadha murdi'atan min bani Sa'ad faqad qadimna minal maradi'is Sa'diyah. Kata Siti Halimah kepada mertuanya, yaitu siapa? Abdul Muttalib, kakek Nabi, abah dari abahnya Nabi. Ngomong Siti Aminah kepada mertuanya, wahai mertua, coba lihat, mungkin ada perempuan yang bisa menyusui anak kita ini. Saya dengar sekarang ada perempuan-perempuan dari kampung Bani Sa'ad turun ke kota Mekah yang siap untuk menyusui. Coba, mungkin ada wanita yang mau menyusui anak kita ini. Unzur li mauludika murdi'atan min asyrafil bariyat. Carilah untuk bayi kita ini orang yang bisa menyusui. Fa kharaja Abdul Muttalib, maka keluarlah kakek Nabi, karena abah sudah meninggal. Jadi ketika lahirnya Nabi sudah tidak didampingi oleh ayahnya, tapi didampingi oleh kakeknya. Karena ayahanda Nabi wafat ketika Nabi masih berada dalam kandungan. Akhirnya keluarlah Abdul Muttalib. Fabainama huwa yamshi idh sami'a hatifan yaqulu lahu unzur ila Halimatus Sa'diyah turdi'ubna Aminatal Aminah Muhammadan khairal anam wa saffatil jabbar fama lahu illa Halimah murdi'atun ni'man nabiyil Mustafa al-Mukhtar la tusallimuhu ila siwaha innahu amrun wa hukmun ja'a min qahar. Keluarlah Abdul Muttalib dari rumahnya untuk menuju Ka'bah mencari wanita yang bisa menyusui sang cucu. Di sini dikatakan bahwa ketika Abdul Muttalib keluar, isami'a hatifan, kayaknya terdengar suara itu. Terdengar suara di telinganya Abdul Muttalib, kayak ada yang bisi itu, Halimatus Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah, Halimatus Sa'diyah. Seakan-akan ada yang ngomong, jangan kau berikan kepada orang lain cucu kamu itu, berikan kepada Halimatus Sa'diyah. Abdul Muttalib kan bingung, Mbak Halimah yang mana, tidak pernah kenal orang yang namanya Halimah, tapi terngiang di telinganya Abdul Muttalib, Halimah. Ini bayi yang pantas nyusoni adalah Halimah, yang terdengar di telinganya Abdul Muttalib. Kemudian galat Halimatus Sa'diyah, Sayyidatuna Halimah bercerita, tidak ada yang kenal, wala Halimah kenal Abdul Muttalib, dan Abdul Muttalib tidak kenal sama Halimah. Sama-sama tidak tahu, hanya terngiang saja di telinganya Abdul Muttalib, Halimah begitu. Kata Sayyidatuna Halimah bercerita, waktu itu saya marartu bi Abdul Muttalib fasa'altuhu an radhi'. Kemudian Halimah yang ada di sekitar Ka'bah sudah tidak menemukan bayi yang mau disusoni. Akhirnya kok datang ada orang jalan bergegas, yang akhirnya diketahui bahwa orang namanya Abdul Muttalib. Disopo sama Aminah, apakah sama Halimatus Sa'diyah, wahai bapak, apakah bapak punya anak tah cucu yang bisa saya susoni? Saya datang dari desa untuk kerja, untuk buruh menyusui. Apa sampean punya anak tah cucu? Apa katanya Abdul Muttalib? Masmuki wa ma'arabuki. Kata Abdul Muttalib, nama sampean siapa? Dan dari mana sampean datang? Dari suku apa? Kata Sayyidatuna Halimah, ismi Halimah. Kalau suku saya As-Sa'diyah, dari suku Bani Sa'ad sana. Fatabassama dhahika wa tahallal wajhu faraha wa qala bakhin laki ya Halimatus Sa'diyah, hal laki fi irda'i ghulamin yatimin tas'adina bi insyaallah taala. Apa kata saya Abdul Muttalib, siapa nama kamu? Halimah. Bangsa kamu dari suku apa? As-Sa'diyah. Kaget Abdul Muttalib, ini yang namanya terngiang di telinga saya, Halimah. Halimah namanya, Sa'diyah, iya, cocok. Bakhin laki ya Halimah. Beruntunglah engkau wahai Halimah, engkaulah yang akan menyusui cucu saya, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang insyaallah bayi itu akan membawa
keberuntungan bagi kamu wahai Halimah, bayi yatim dari ibunda yang bernama Aminah. Galat Halimatu faji'tu ila baiti ummihi Aminah wa hiya imra'atun hilaliyah tazharu kal kawkabid durri fasa'altuha anhu. Kemudian kata Siti Halimah, maka berjalanlah saya bersama Abdul Muttalib, dijajak, ayo sini ke rumah saya, ke rumahnya Sayyidatuna Halimah, Sayyidatuna Aminah. Halimah bercerita bahwa saya lihat Siti Aminah ada seorang wanita yang memiliki wajah yang berseri-seri. Aminah adalah wanita yang memiliki wajah yang berseri-seri, wajah yang bersinar-sinar. Bagaimana tidak? Seorang wanita yang mulia, seorang wanita yang suci, yang disebut dengan dalam Al-Quran dan namanya dijadikan salah satu surat daripada Al-Quran, yaitu Maryam. Siapa Maryam? Maryam adalah ibunda Nabi Isa alaihi salatu wassalam. Maryam adalah ibunda Nabi Isa, dan sedangkan Aminah adalah ibunda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maryam yang mulia adalah ibunda Nabi, ibunda Rasul, sedangkan Aminah adalah ibunda Sayyidul Anbiya wa asyraful mursalin. Maryam hebat, siapa? Ibunda Isa. Ini bukan hanya ibunda Isa, tapi ibunda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya Siti Halimah, Siti Aminah ini wajahnya bersinar-sinar bagaikan kaukabud durri, bagaikan bintang-bintang yang gemerlapan. Kemudian apa katanya Sayyidatuna Aminah berbicara kepada Siti Halimah, faqalat antum ya ahlal badiyah tatlubuna man tajiduna rifdah wa hadha tiflun yatim mata abuh wa kuntu bihi hamila fakafalahu jadduhu Abdul Muttalib. Wahai Aminah, wahai Halimah, kata Siti Aminah, kalau kau datang ini akan buruh menawarkan jasa untuk menyusui, sekarang kau temukan bayi yang akan kau susui. Tapi kata Siti Aminah, Halimah, bayi yang akan kau susui ini tiflun yatim, bayi yang yatim. Abahnya meninggal ketika aku sedang hamil, suamiku meninggal. Sedangkan aku sekarang kumpul bersama mertuaku, yaitu Abdul Muttalib, kakek daripada bayi ini. Galat Halimatu faraja'tu ila ba'li liushawirahu fihi. Katanya Siti Halimah, saya pamit pulang dulu. Saya mau bermusyawarah dengan suami saya yang menunggu ada di sekitar Ka'bah sana. Karena memang tujuannya kan untuk cari uang gitu. Tapi sekarang demu bayi, ternyata bayi yatim, anaknya emak, ibu rondo, namanya Rondo Aminah, dalam kondisi ekonomi yang biasa-biasa, kumpul dengan mertua yang namanya Abdul Muttalib yang juga dalam kondisi ekonomi yang biasa-biasa. Lah, siapa namanya Siti Halimah berpikir, apa yang bisa kita harapkan dari bayi yatim? Ini niatnya emang megawe. Kalau nyusoni anaknya orang kaya kan bayarannya banyak. Ini yatim, anaknya Rondo Aminah, wah mertuanya Abdul Muttalib ya begitu, bukan orang kaya. Akhirnya kata Siti Halimah, saya pulang, saya ngomong sama suami saya dulu. Fagala, maka suami daripada Siti Halimah berkata, arini hadzal gulam. Coba, kata si suami, saya mau lihat bayinya mana. Saya lihat dulu. Walaupun melarat, saya kepingin ngelihat bayinya mana. Gala fataqaddamtu ana wa ba'di ila baiti Aminah. Maka berangkatlah aku dengan istriku, kata Siti Halimah, aku dengan suamiku kembali menuju rumahnya Siti Aminah untuk melihat bayi itu. Fagulna halumni bihi ilaina. Kata Siti Halimah bersama sang suami ngomong sama Siti Aminah, wahai Aminah, tunjukkan kepada kami mana bayi itu, mana bayi yang mau saya susoni. Fa'atat bihi sallallahu alaihi wasallam madhunan mudrajan fi thawbin sufin abyad wa tahtahu hariratun hadra faidan wajhuhu yudhi'u kal qamari lailatal badri. Maka kata Siti Halimah, keluarlah Siti Aminah dengan menggendong sang putra
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan rambut yang sudah rapi, dengan mata yang menggunakan cilak mata, rambut sudah tersisir, dibungkus dibalut dengan kain putih, dan di bawahnya ada lemeknya yaitu sutra yang berwarna hijau. Faidan, ketika itu kata Siti Halimah, wajah bayi ini bagaikan bulan purnama. Wajah bayi ini bersinar-sinar bagaikan bulan purnama. Fa nadhara ba'li fi wajhihi fa fataha 'ainaihi fa kharaja minhuma nurun sati' wa diya'un lami' fa hara akli wa aklu ba'li. Apa kata Siti Halimah? Diserahkan bayi itu, saya lihat wajahnya bagaikan bulan purnama. Maka suami saya melihat bayi itu, saya juga melihat bayi itu. Ternyata bayi itu membuka matanya, keluar cahaya yang menembus sampai langit. Cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menembus bagaikan tiang cahaya, melek gini bayi keluar cahaya. Faharo akli wa aklu ba'li, sampai haro hilang akal, kepileng. Kalau bahasa semaput, kaget melihat cahaya yang keluar dari mata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian setelah kembali kesadaran, berkata suaminya Halimah, "Waihaki ya Halimah, hadzal maulud huwa kullul muna wal maqsud." Apa kata sang suami? "Celaka kamu hai Halimah, kenapa kok masih tanya-tanya? Ini bayi yang akan membawa kebahagiaan, ini bayi yang membawa keberuntungan. Jangan urusan sama bayaran berapa atau berapa, bawa bayi ini bayi yang akan membawa kebahagiaan," kata sang suami. "Bawa Halimah. Celaka engkau masih tanya-tanya. Kau tidak lihat bayi ini dengan cahaya yang luar biasa." Faqultu lahu, kata Siti Halimah, saya ngomong lagi sama suami saya, "Fahuwa yatim. Famadha tasna'u bih?" Ini anak yatim, Kang. Mau dapat apa kita dengan anak yatim? Apa katanya sang suami? "Khudhihi, ambil saja, ambil. Urusan bayaran nanti ambil saja. Fala'allallaha bi barakatihi yarzuqana insyaallah taala." Kata suaminya, mungkin dengan keberkahan bayi ini nanti Allah akan memberikan rezeki kepada kita bersama, kata Sayyidatuna, kata sang suami. Galat Halimah tu, berkata Siti Halimah, "Faqadtuhu." Aku ambil. Suami ngomong begitu, melarat, dah apa-apa susah nih. Aku ambil. Apa kata Siti Halimah? "Falaysa fi thadyi labanun wa waladi tulal layli yuqlikuni min shiddatil ju'." Kata Siti Halimah, perlu saya ceritakan, ketika itu air susu saya kering. Air susu saya kering karena tidak ada makanan bergizi di gunung sana, tidak ada, kelaparan, paceklik, dalam kondisi lain. Apa kata Siti Halimah? Perlu diketahui bahwa kondisi air susu saya ketika itu kering, tidak netes. Dan anak saya, namanya orang itu keluar air susu kalau dia sedang menyusui, kan gitu. Sedang menyusui. Lah Halimah apa ketika itu sedang menyusui? Iya, sedang menyusui. Siti Halimah punya anak sendiri namanya Dhamrah. Siti Halimah punya anak namanya Dhamrah. Lah sambil menyusui Dhamrah, dia buruh menyusui bayi yang lain yang kebetulan adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dhamrah. Kata Siti Halimah, kering, tidak keluar air susu saya. Dhamrah semalam-malam nangis terus, mau nyusu gimana? Garing. Yuklikuni, dia terus ngamuk-ngamuk, namanya bayi yang satunya yang namanya Dhamrah. Kering. Falamma hamaltu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam wa atani du'ifah fagoyat wa zala anni ma ajidu minal alam. Apa kata Siti Halimah? Ketika saya menggendong bayi yang baru saya ambil ini, Nabi Muhammad, langsung badan saya kuat, kayak habis mangan gitu, habis mangan jamu, langsung badan saya kuat. Yang tadinya lemah, langsung badan saya sehat. Sudah sekian lama tidak makan Siti Halimah, badannya lemah, tapi dengan menggendong bayi Nabi Muhammad, faqawiyat, badan
badan saya langsung kuat, langsung sehat. Ma'ajidu minal alam, sakit, capek, hilang capek dengan keberkahan menggendong bayi ini. Thumma wada'tu thadyi fi fihi fathara al-labanu hatta fadha wa tabaddada wa sami'tu qailan yaqul tuba laki ayyatuha as-sa'diyah bit-tal'atil hashimiyah wal ghurratil qamariyah wal himmatil qurasyiyah sa'duki ya halimah bid-durratil yatimah. Apa katanya Siti Halimah, ketika saya gendong bayi ini, kekuatan saya kembali pulih, kesehatan saya kembali, penyakit hilang, dan aku coba mulut bayi ini, aku dekatkan ke susuku, kemudian ternyata banjir air susu. Banjir, sallallahu alaihi Muhammad. Banjir fadha wa tabaddada, banjir basah, nyumber air susunya Sayyidatuna Halimah yang aslinya kering, tidak ada walau satu tetes. Bersumber deres air susunya Sayyidatuna Halimah, sambil seakan-akan ada suara yang mengatakan, berbahagialah kau wahai Halimah dengan bayi ini, bayi Hashimiyah, bayi Quraisyiyah yang akan membawa keberuntungan, yang wajahnya bagaikan bulan purnama. Galat Halimah tu dan Sayyidatuna Halimah berkata, setelah ada perjanjian, 2 menit lagi Isya, setelah ada perjanjian dengan ibunya, yaitu dengan Siti Aminah, dibawalah bayi ini. Fa'akhadtuhu, saya ambil, saya bawa, sudah transaksi oke, saya bawa. Wa dakhaltu fi al-asnam, dan aku bawa bayi ini ke Ka'bah, yang kebetulan ketika itu Ka'bah masih dipenuhi dengan berhala-berhala, patung-patung, dan di sana ada patung yang terbesar, namanya patung Hubal. Apa kata Sidina Fanaka sahubalu ra'sahu wa kharratil asnamu min amakiniha. Kata Siti Halimah, ketika aku bawa bayi ini masuk ke Ka'bah, ada patung besar yang bernama Hubal, yang di kanan kirinya banyak patung-patung kecil sesembahan kaum jahiliyah ketika itu. Ketika bayi Nabi Muhammad dibawa masuk ke Ka'bah, langsung Hubal menunduk. Patung batu besar langsung menunduk, karena dia tahu batu walaupun benda mati sadar bahwa yang datang ini adalah afdalul khalaik, paling afdalnya makhluk kesemuanya. Kata Siti Halimah, langsung Hubal itu batu bisa menunduk menghormat Nabi. Kalau patung-patung kecil yang ada di sekitarnya gerontol tersungkur semuanya, berada di kaki Halimah yang sedang menggendong Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fajitu ilal hajaril aswad. Kata Halimah, kemudian bayi Nabi Muhammad ini aku dekatkan ke Hajar Aswad. Hajar Aswad yang menjadi rebutan jamaah haji untuk mencium Hajar Aswad. Harus berperang, berkeringat, harus bersaling sikut dan seterusnya demi mencium Hajar Aswad. Hajar Aswad itulah yang ketika itu bayi Nabi Muhammad oleh Siti Halimah didekatkan ke Hajar Aswad untuk mencium Hajar Aswad. Apa katanya Siti Halimah? Fa kharajal hajaru min makanihi hatta iltasaqa biwajhihi sallallahu alaihi wasallam. Ketika bayi Nabi didekatkan kepada Hajar Aswad, ternyata Hajar Aswad meloncat dari tempatnya sampai ke pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seakan-akan bukan Nabi yang akan mencium Hajar Aswad, tapi Hajar Aswad yang ingin mencium Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa akhbartu ba'li bidzalik, maka aku kabarkan kepada suamiku yang menunggu di luar tentang keanehan ini. Disampaikan, wahai suamiku, ini bayi luar biasa. Saya masuk Ka'bah, Hubal menunduk, jatuh berhala yang lain. Saya bawa ke Hajar Aswad, Hajar Aswad keluar dari tempatnya, meloncat sampai mengenai pipi Nabi, seakan-akan Hajar Aswad yang ingin mencium bayi ini. Apa katanya sang suami? Kemudian mengatakan, alam akul laki innahu mubarak, khudhihi wansari fi bina. Kata sang suami, kan sudah aku bilang wahai Halimah, ini bayi barokah. Ini bayi bukan biasa. Ayo cepat kita bawa pulang sebelum diambil lagi oleh ibunya. Maka berangkatlah Sayyidatuna Halimah dari kota Mekah
yang walaupun sudah disalib oleh perempuan-perempuan yang lain, tapi Halimah datang belakangan membawa keberuntungan yang besar. Dikatakan faman sarafa ahadun kaman sarafna wala dhafira ahadun kama dhafirna, kata Siti Halimah, maka kami pulang. Tidak ada orang yang lebih beruntung seperti keberuntungan kami. Tidak ada orang yang bahagia seperti kebahagiaan kami. Tidak ada orang yang senang seperti kesenangan kami ketika kami membawa pulang ke kampung Bani Sa'ad dengan bayi yang istimewa, bayi yang mulia, bayi yang luar biasa, bayi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam.